Penting dalam pembangunan flyover atau jembatan layang itu adalah tiang panjang jembatan layang itu. Itu sebenarnya adalah seorang insinyur pelajaran tadi, namanya Bapak Cokorda Sukawati, Bapak Ibu, yang lebih dikenal dengan nama Bapak Cokorda Sosro-Bau. Nah, sudah dari dulu sebenarnya beliau menyampaikan permohonan karena padatnya kunjungan lalu lintas atau wisatawan di Bali, kenapa tidak Bali dibangun flyover. Nah, ini usulan pertama dari Bapak Cokorda Sukawati. Namun beliau selalu memperoleh tanggapan karena di Bali tidak diizinkan membangun flyover. Di Bali batasan ketinggian bangunan itu diatur secara tradisional, tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa yang tertua, demikian Bapak Ibu. Nah, sehingga tidak ada bangunan-bangunan menjulang tinggi seperti halnya di Tasikmalaya, seperti halnya di Jakarta, demikian. Selain itu juga ketika tahun 1980, karena Bali sudah semakin viral, semakin dikenal oleh para pengusaha-pengusaha, jadi banyak pengusaha yang hendak berinvestasi di Bali. Nah, mereka pun mempertanyakan pohon kelapa yang mana yang dimaksudkan, karena ini belum spesifik maknanya. Dan akhirnya dibuatkanlah perda dengan memberikan ukuran bangunan secara metrik maksimal itu tidak boleh lebih tinggi dari 15 meter. Bila mana itu rumah, bila mana itu restoran, bila mana itu hotel. Nah, ada pengecualian khusus bila mana bangunan yang dimaksud adalah tempat suci, seperti hanya masjid, gereja, wihara, pura, itu boleh lebih tinggi dari 15 meter, karena itu merupakan tempat suci. Nah, disinilah upaya-upaya kuat dari masyarakat Bali, bagaimana senantiasa sanggup menjaga vibrasi kesucian itu sendiri dari hal-hal yang bersifat profan. Yang diantisipasi adalah misalkan ada bangunan tempat suci masjid, tiba-tiba di sebelahnya berdampingan sangat dekat dibangun hotel yang bertingkat-tingkat tinggi. Nah, niscaya ini akan mempengaruhi vibrasi kesucian tempat suci itu sendiri, karena namanya hotel kemungkinan akan terjadi hal-hal yang bersifat profan. Itu yang dihindarkan Bapak Ibu. Demikian juga kalau flyover dibangun atau jembatan, suatu saat misalkan masyarakat Bali yang hendak membawa serta dalam iring-iringan simbol-simbol yang disakralkan dalam pura itu melintas di bawah jalan layangnya, ini akan mempengaruhi juga vibrasi kesucian dari simbol-simbol yang disakralkan tersebut. Nah, seperti itulah yang menjadikan Bali tidak memiliki flyover dan Bali tidak mengizinkan pembangunan yang tinggi. Nah, di teluk sebelah kiri kita ini adalah dulu yang sempat viral juga dibahas oleh media. Luas teluk ini kurang lebih sekitar 350 hektar Bapak Ibu, dan dulu pernah dijalankan oleh media karena dikemas menjadi perkampungan modern. Jadi di sini hendak dibangun fasilitas modern, canggih, tapi masyarakat Bali sejauh ini tetap menolaknya. Ya mungkin kalau seandainya Bali dikemas modern, apakah tidak berbanding terbalik nantinya keinginan wisatawan, karena mereka sendiri sudah datang dari negara-negara modern, malahan mereka sudah bosan dengan kemodernan mereka di negara Bali. Nah, justru sejauh ini masih sanggup bertahannya pariwisata Bali dari kesanggupan masyarakatnya menjaga adat, istiadat dan budayanya. Nah, kalau tiba-tiba dikemas modern, jadi edukasi